Baik, kita lanjutkan belajar kita di bahasa pemrograman Java. Saat ini kita akan membahas tentang release class. Jadi release adalah bagian dari Java library seperti class string, class math, ya, dan sebagainya. Tidak seperti tipe data array yang ukurannya sudah pasti saat kita buat. Ukuran release dapat ditambah maupun dikurangi. Jadi kalau di Java yang pertama kita sudah membuat tipe data array, itu kita tahu bahwa ketika kita sudah definisikan, maka array ini lebarnya atau besarannya sudah kita tentukan saat dia di create gitu ya. Tetapi dengan release itu kita bisa resizable untuk array-nya, ya. Release hanya dapat berisi data objek, ya, jadi tidak bisa diisi dengan data primitif, ya, meskipun ada konversinya, ya. Jadi setiap data primitif itu bisa dikonvert ke data objek. Jadi untuk memasukkan misalnya kita nilainya adalah primitif, maka kita convert, kita casting ke bentuk data objek. Nah, karena ArrayList berisi data objek, maka isi dari ArrayList bisa berbeda tipe datanya. Jadi ArrayList, kita tahu bahwa kalau kita mendefinisikan array, tipe data array itu tipe datanya harus seragam gitu ya. Kalau string ya string semua, integer semua. Tapi kalau dalam ArrayList itu isinya bisa berbeda tipe data, ya, karena tipe datanya objek. Bisa di dalamnya ada string, kemudian mungkin ada integer gitu ya, ada boolean dan sebagainya. Ya, jadi bisa menampung data selain atau berbeda tipe data. Nah, seperti halnya kelas objek lainnya, di dalam ArrayList juga terdapat metode bawaan yang siap pakai. Jadi metode yang dibawa oleh kelas objek, ya, dari Java-nya turunan Java langsung. Jadi misalnya di dalam ArrayList, ya, untuk menambah maupun menghapus isi array kita bisa menggunakan metode yang ada di dalam objek hasil instansiasi dari kelas ArrayList, ya. Nah, untuk menggunakan ArrayList kita harus mengimpornya dari java.util.arraylist. Nah, kita lihat kode ArrayList di sini, ya. Jadi kita definisikan pertama dengan kita impor dulu, ya, ArrayList-nya. Jadi seperti kelas objek yang lain, ya, kita impor dari Java util, kemudian baru kita definisikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Nah, ini cara mendefinisikan seperti halnya objek-objek yang lain. Kita tulis ArrayList-nya, kemudian nama objeknya new dan ArrayList, ya, kelasnya, konstruktor dari ArrayList. Nah, ini opsional, kita bisa tambahkan string jika kita menghendaki isinya semua tipe datanya string, atau kita nggak perlu tulis jika kita menghendaki tipe datanya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian untuk menambahkan isi ke dalam ArrayList kita gunakan metode add, ya, metode add tambah dari objeknya, kemudian dot metode yang kita gunakan yaitu metode untuk menambah isinya add, misalnya karena isinya string, ya, kita isikan dengan nama, jadi Joko Ahmad. Nah, kemudian untuk mengambil nilainya, untuk mencetak nilainya dari setiap tadi, ya, isi yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan for biasa, ya, atau kita bisa menggunakan toString untuk mencetak seluruh isi arraynya, ya. Jadi kalau di sini kita menggunakan for i sama dengan 0 sampai dengan ukurannya. Jadi ukurannya array list ini kan bisa berubah, ya. Kalau ini berarti ukurannya 3, ya. Kemudian kita ambil satu-satu nilainya. Cetak name.get. Nah, get ini metode dari ArrayList. Kita bisa gunakan siap pakai gitu, ya. Get ii adalah nomor indeks dari isi array.
ya. Kemudian kalau kita mau cetak ya seperti ini, sistem langsung kita cetak isinya gitu ya. Nah, sekarang kita coba di kodenya, silahkan buka di NetBeans-nya. Oke, saya di sini kita coba untuk membuat kelas baru, misalnya array list FTP gitu ya. Ya, kemudian kita hapus dulu yang tidak perlu. Nah, kita pertama tadi apa? Import ya. Jadi kita import dulu dari Java util. Import java.util.arraylist. Import Java util arraylist. Kemudian kita buat public main metodenya di sini. Nah, kemudian kita buat objek ya, dari turunan kelas ArrayList. Misalnya ArrayList name sama dengan new ArrayList. Ya. Nah, kita sudah membuat sebuah objek. Nah, jika kita menghendaki objek ini kita isi dengan satu tipe data, misalnya string, kita definisikan begini, string ini ya. Kemudian kita tambahkan isinya. Ya, menggunakan apa? Menggunakan metode bawaan dari ArrayList, kelas ArrayList. Jadi name, nama objeknya kita sebutkan, kemudian kita add. Ya. Add, misalnya tadi kita kasih nama di gitu ya. Kemudian tambahkan lagi add Joko, misalnya name dot add ini misalnya ya. Nah, kita tidak perlu mendefinisikan besarnya array. Jadi ketika kita tambahkan maka dia membesar sendiri ya, menambahkan nilainya sendiri. Kita masih belum tahu ya kita. Kalau kita mau cetak, berarti kita tinggal gimana? Cetak tadi ya, name to string. Nah, coba kita lihat hasilnya, kita run. Nah, jadi kita sudah bisa mencetak isi dari seluruh array-nya dengan hanya to string. Jadi kita convert ke string untuk bisa dicetak, gitu ya. Nah, kalau kita mau mengambil setiap indeks dari setiap nilai dari ArrayList, maka kita gunakan pengulangan seperti biasa. For ya. Sampai mana? Sampai berapa? Sampai kita gunakan name.size. Nah, karena ini adalah objek seperti hanya array, jadi dia sudah memiliki metode-metode bawahan. Misalnya size. Size ini adalah besarnya array. Ya, perulangannya gitu ya. Kemudian kita tinggal cetak aja. Yang kita mau cetak name.get. Nah, get ini ya. Jadi kita ambil istilahnya. Kita ambil elemen ke i. Ya. Jadi di sini kita sudah ada contoh ya metodenya size, get, toString, kemudian add. Ya, bisa ada. Kemudian kita juga bisa tambahkan remove untuk menghapusnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, hasilnya diambil satu persatu, gitu ya. Jadi lebih mudah. Sekarang kita punya alternatif untuk membuat array dengan menggunakan array list. Oke ya. Misalnya kemudian isinya tidak string semua. Ya, misalnya isinya tidak string semua. Misalnya ini nama ya, kemudian kita buat lagi aja array list ya, kemudian apa ya, kita buat nama
campur gitu. Sebenarnya array itu memang cocok untuk satu nama, tapi misalnya ini apa ya, nama campur gitu atau mix ya. Tipe data mix sama dengan new array list. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Maka misalnya kita tambahkan name and ya, oh sorry, bukan name, objeknya apa, mix dan add. Nah ini misalnya kita isi string apa ya, misalnya Semarang gitu kan, Semarang kalau namanya mix add Semarang, kita tambahkan lagi mix add, misalnya tipe datanya jadi integer gitu ya. Kemudian mix add tipe datanya jadi boolean. Nah ini boleh nggak? Ya, ini boleh ya. Nah, jadi dia boleh menyimpan tipe data yang seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita mau cetak, ya cetak aja seperti biasa. Tinggal kita convert aja to string dari mix to string. Namanya apa? Oke, ganti ya. Aduh, sorry. Nah sekarang kita coba kita tambah. Nah Semarang 2 true ya. Semarang 2 true. Kalau kita mau mengambil nilai sama seperti ini, sama, kita copy paste saja. Ini kita tinggal ganti dengan mix, dan ini juga mix gitu ya. Kita lihat nah sama ya, Semarang 2 true gitu ya. Jadi bisa diisi dengan tipe data yang berbeda, itu untuk release. Kemudian bagaimana cara mengecek tipe datanya? Jadi kita yakin bahwa ini adalah string, ini adalah 2 angka integer, dan ini adalah true. Maka kita tambahkan saja di sini get class. Ya. Get class ini metode dari class object. Class object itu kelas bawaan. Jadi ketika ini statusnya sebagai objek, maka kita bisa panggil ya metode get class untuk dia. Sekarang kita coba sekarang. Nah ini perhatikan string ya, Semarang itu string, 2 itu integer, true itu boolean ya. Jadi karena dia objek, maka bisa menampung tipe data yang berbeda-beda. Nah ini untuk array list. Kita kembali ke slide ya. Jadi tadi sudah kita praktekkan ya untuk array listnya. Sekarang next. Nah ini multiple tipe data, tadi kita sudah coba juga ya. Get kelasnya, jadi sudah terlihat kelasnya apa untuk setiap tipe data yang kita inputkan. Meskipun ini jarang dipakai ya. Jadi kalau array ya isinya satu tipe data, sebuah list isinya sama tipe data. Tapi Java memiliki kemampuan untuk ini menyimpan tipe data yang berbeda di array list. Nah kemudian metode apa saja yang ada pada array list ya. Tadi sudah kita tambahkan add. Ya, add index value ini untuk menambah nilai pada urutan tertentu, jadi kayak di insert gitu ya. Jadi diinsertkan. Nah, misalnya kita contohkan di kodenya, misalnya ini kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita setelah ini kita cetak, kita name, kita tambahkan
add ya di nomor 1, Dewi misalnya ya. Nah, terus kita cetak lagi. Kita cetak lagi semuanya. Ya, perhatikan ya nanti ya. Kita lihat. Nah, yang pertama, yang di sini Edi Joko Leni. Nah, perhatikan Edi Joko Leni. Cetak ya, dicetak Edi Joko Leni. Kemudian kita sisipkan ya dengan add ditambahkan nomor indeks dengan kata Dewi. Jadi kita sisipkan nilai string ya yang nilainya Dewi itu. Sehingga Edi tidak lagi Joko ya, perhatikan. Jadi dia menyisipkan nilai. Ini Edi disisipkan di tengah sini di antara Edi dan Joko. Kenapa di situ? Karena nomor indeksnya 1. Jadi kita tahu bahwa urutan awal nomor indeks sebuah array itu 0, 0, 1. Nah, ketika tambahkan 1, maka Dewi akan menjadi nomor sesuai yang kita tambahkan, nomor 1. Jokonya menjadi nomor indeks 2. Jadi urutan 3 itu nomor indeksnya 2. Kemudian Leni. Jadi disisipkan gitu ya. Cara menyisipkannya dengan tambahkan 1 atau nomor berapa gitu ya, terserah sesuai dengan jumlah size-nya. Kemudian kita isi dengan nilainya. Nah, itu metode add yang disertai dengan nomor indeks. Nah, kemudian clear. Clear itu menghapus semua elemen. Jadi kita hapus, kita nolkan lagi. Index of itu mendapatkan nomor indeks jika hasil negatif maka tidak ditemukan. Nah, index of ini kita bisa, misalnya kita mau cetak ya, kita tambahkan untuk mencetak berarti name index of. Nah, index of ini namanya siapa? Misalnya kita mau tulis Dewi. Dewi. Nah, gitu ya. Nah, Dewi ini ada pada indeks nomor 1. Ya, biar nggak bingung. Ini saya terima dulu. Nah, perhatikan, kita ulangi ya. Nah, Edi, Dewi, Joko, Leni. Index of Dewi itu ada di nomor indeks 1. Ya, ini 1 ya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau kita masukkan misalnya namanya Ratna gitu ya. Ratna, ketemu nggak sekarang? Nah, dia hasilnya negatif. Kalau negatif berarti tidak ditemukan data Ratna di dalam array list ya. Jadi kalau negatif itu artinya tidak ditemukan. Baik, kembali ke slide. Index of sudah ya, kemudian get sudah kita contohkan untuk mendapatkan nilai di nomor indeks tertentu. Kemudian remove menghapus isi sesuai indeks. Jadi remove nomor indeksnya. Kalau ini misalnya kita mau remove Dewi gitu ya, berarti name dot remove objek ya, remove. Oke. Nomor indeksnya misalnya tadi 1 kita hapus. Nah, gitu berarti nama Dewi kita hapus ya. Ini kan Dewi kita tambahkan. Remove 1 berarti Dewinya kita hapus. Kita cetak. Ini kita terima dulu aja. Nah, misalnya name kita remove 1. Nah, semula ada Dewi, yang berikutnya nggak ada Dewinya. Ya, berarti kita sudah menghapus isi array berdasarkan nomor indeks. Kembali ke sini, remove set index mengubah nilai list pada indeks yang dimaksud. Jadi kalau mau kita rubah, ya, kalau mau kita rubah, misalnya tadi kita sudah nomor 1 tadi kita hapus ya. Jadi misalnya mau kita rubah berarti set, ya kita gunakan set indeks yang berapa 0 misalnya. 0 ini nama ID ya, saya ganti dengan misalnya Budi, kemudian kita cetak lagi
Kita cetak lagi sampai. Nah, ini perhatikan, ini ID-nya sudah berganti menjadi Budi. Jadi mudah sekali ya dengan array list. Kalau Anda yang kemarin melihat tutorial di membuat to-do list, aplikasi to-do list, itu kita sudah bisa sederhanakan dengan array list ini karena bisa langsung mengisi. Oke. Selanjutnya size ini untuk mendapatkan jumlah atau lebarnya dari array list. Tadi sudah kita praktekkan ya, dan kemudian to string untuk menampilkan nilainya atau konten dari array itu ke dalam string untuk bisa cetak. Ya. Selanjutnya, nah, melintasi array list. Jadi kita tadi sudah punya array. Untuk melintasi, istilahnya membaca secara urut gitu ya, kita bisa menggunakan for each loop. Tadi sudah kita contohkan ya, for i. Nah, itu berarti for loop untuk membaca array list. Nah, kita juga bisa menggunakan kelas dari Java yang disebut dengan iterator dan list iterator ya. Sekarang kita lihat kode untuk iteratornya. Jadi kalau untuk iterator kita harus import dulu ya, import dulu kelas iterator ya. Kemudian kita baru bisa membaca urut ya dari list yang kita buat. Kita menggunakan iterator ya. Ya, coba kita buka kodenya di sini. Oke, kita import aja. Import Java util iterator. Oke ya. Jadi iterator untuk kita buat untuk membaca di sini. Misalnya ini saya hapus ya. Misalnya sini saya hapus. Nah, kita punya array list dengan 3 nama kan. Nah, untuk bisa memanfaatkan kelas iterator, maka kita harus membuat objek baru ya, seperti biasa ya. Iterator, misalnya iterate sama dengan name titik iterator. Nah, kita membuat objek baru dengan nama iterate ya. Kemudian iterate ini adalah instansiasi dari turunan name.iterator gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya? Iterator itu membaca urut maju ke depan. Misalnya kita gunakan while iterate, nama objeknya ya, iterate hashnext ya. Jadi maksudnya jika iterate itu ada nilai di hashnext, ada nilai lanjutannya, maka dia dilakukan looping gitu ya. Kita lakukan loopingnya misalnya iterate titik next ya. Karena iterate ini kelas, maka dia punya metode bawaan ya. Misalnya begini, sekarang coba ya. Nah, Edi Joko Leni ya, itu untuk penggunaan iterate. Selanjutnya kita kembali hampir sama ya dengan tadi, tapi ini nanti untuk lebih memudahkan lagi dalam pengelolaan data ya. Kemudian kita kembali ke slide. Selain iterator tadi ya, untuk membaca array list kita punya list iterator. Nah, kalau iterate atau iterator itu hanya bisa membaca maju ke depan. Nah, sementara kalau list iterator kita bisa membaca mundur ya, membaca mundur. Nah, sekarang kita coba, ini perhatikan ya. Kita harus import juga nih list iteratornya.
Ya, list iterator kita impor, kemudian kita buat objeknya sama seperti tadi ya. Nah, list iteratornya kemudian kita turunkan atau kita mundurkan pointer di dalam apa namanya, list array listnya. Nah, sekarang kita contohkan di dalam baris kodenya. Nah, untuk menggunakan list iterator, kita tambahkan saja di sini list iterator, gitu ya. Nah, karena ini sudah list iterator, tadi kan iterator hanya maju ya, berarti kita gunakan di sini sama list iterator, iterate, nama list iterator. Ya. Ini sudah kita ganti dengan kelas list iterator. Nah, ini kita bisa mundurkan pencariannya. Jadi misalnya ini while iterate has radius ya, karena dia sudah list iterator, maka dia ada metode has radius ya. Metode has radius. Jadi apakah dia memiliki data sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau punya kita cetak ya. Cetak iterate radius. Nah, yang kita cetak iterate radius. Jadi mundur sebelumnya itu ya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Edi, Joko, Leni. Kemudian kita mundur lagi menjadi Leni, Joko, Edi. Nah, itu untuk list iterator. Jadi untuk menjawab memundurkan kursor di dalam sebuah array list. Oke. Sampai di sini untuk array list.